Halo, saya Dr. Felix. Kita akan bedah bareng-bareng tata laksana dengue, terutama yang manifestasinya nggak biasa. Oke, kita mulai dari Expanded Dengue Syndrome atau EDS. Ini istilah dari WHO ya. Jadi, ini bukan demam biasa loh. IDS itu komplikasinya luas banget, bahkan bisa fatal. Nah, ini yang akan kita bahas. Patofisiologi, diagnosis, tata laksana, sampai poin-poin kuncinya. Oke, langsung ke intinya ya. Masalah utama pada dengue berat itu adalah kebocoran plasma. Jadi bisa dibilang, medan perang utamanya itu ya di lapisan endotel kapiler kita. Nah, zat-zat inilah pemicunya. Mereka bikin sel endotel mengerut, lalu timbul celah dan bocor. Penting banget nih buat kita paham perjalanannya. Jadi ada 3 fase utama. Pertama, fase demam. Ini pas demamnya lagi tinggi-tingginya, biasanya di hari 1 sampai 3. Lalu fase kritis. Hati-hati, demamnya turun, tapi justru ini fase paling bahaya. Terakhir, fase penyembuhan. Di sini cairan mulai diserap kembali dan kondisi pasien membaik. Tabel ini rangkuman lab pentingnya. Wajib kita pantau perubahannya di tiap fase ya. Jadi, apa sih bedanya demam dengue sama DBD? Kuncinya cuma satu, kebocoran plasma. Nah, untuk diagnosis pasti DBD, keempat kriteria ini wajib terpenuhi semua ya. Angka trombosit di bawah 100.000 ini jadi alarm penting buat kita. Harus waspada. Dan hematokrit yang naik 20% atau lebih, itu bukti jelas ada pemakatan darah. Oke, sekarang pertanyaan paling penting. Gimana tata laksana praktisnya di lapangan? Ini alur resmi dari Kemenkes. Isinya buat nentuin kapan pasien dirawat jalan atau inap. Biar gampang, alur tadi kita ringkas jadi 4 langkah klinis yang utama. Poin kritis pertama, waspadai pas demamnya turun. Justru disitulah bahayanya dimulai. Kedua, pantau terus trombosit dan hematokrit. Kalau ada perubahan drastis, itu tanda bahaya. Dan yang ketiga, manajemen cairan yang pas, itu kunci utama buat menyelamatkan nyawa pasien. Nah, sebagai penutup pertanyaannya, dengan kasus aneh yang makin banyak, kita udah siap belum?